Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk serta kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyelami sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Sebuah kisah penuh pelajaran, keimanan, dan keberanian. Kisah ini datang dari salah satu Nabi Allah yang begitu dikenal karena keteguhan iman dan pengorbanannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang akan kita bahas adalah peristiwa luar biasa ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud, raja yang zalim dan durhaka kepada Allah. Kisah ini penuh dengan hikmah yang dapat kita ambil dan pelajaran yang dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa dahulu, di tanah Babilonia, hiduplah seorang raja bernama Namrud. Raja Namrud adalah seorang penguasa yang sangat sombong dan zalim. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menuntut seluruh rakyatnya untuk menyembah dirinya serta berhala-berhala yang telah ia dirikan. Kaum Namrud, yang hidup di bawah kekuasaannya, adalah kaum yang telah lama tenggelam dalam kesesatan. Mereka menyembah patung-patung yang terbuat dari batu dan kayu, percaya bahwa patung-patung tersebut memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan dan keberuntungan. Namun, di tengah-tengah kegelapan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang hambanya yang istimewa. Seorang pemuda yang memiliki hati yang jernih dan pikiran yang tajam. Pemuda ini adalah Ibrahim. Sejak kecil, Nabi Ibrahim telah merasakan kejanggalan dalam perilaku kaumnya. Ia melihat bagaimana orang-orang sekitarnya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Mereka memuja benda-benda mati yang tidak bisa mendengar, melihat, atau menolong mereka. Nabi Ibrahim, meskipun masih muda, sudah memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan yang sebenar-benarnya bukanlah patung-patung itu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Keyakinannya inilah yang membuat Nabi Ibrahim berbeda dari kaumnya, termasuk ayahnya sendiri yang juga seorang pembuat berhala. Nabi Ibrahim menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dan kaumnya terus-menerus membuat berhala dan menyembahnya. Namun, karena rasa kasih sayang yang mendalam, Nabi Ibrahim tidak tinggal diam. Ia mulai berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan penuh hikmah dan kelembutan, Nabi Ibrahim mulai berdialog dengan mereka. Di tengah keramaian pasar atau di tempat pertemuan umum, Nabi Ibrahim akan mendekati orang-orang yang sedang beribadah kepada patung-patung tersebut dan bertanya dengan nada penuh kebijaksanaan, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, melihat, atau menolong kalian?" Kaumnya, tentu saja, merasa tersinggung. Mereka telah terbiasa dengan penyembahan berhala selama bertahun-tahun, bahkan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nabi Ibrahim tak putus asa. Ia terus berusaha membuka hati mereka dengan cara yang lembut namun tegas. Ia memberi contoh bahwa patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kaumnya tetap keras kepala, bahkan ayahnya sendiri menolak ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil, Nabi Ibrahim mulai merencanakan tindakan yang lebih besar untuk menunjukkan kepada kaumnya betapa lemahnya berhala-berhala yang mereka sembah. Pada suatu hari, ketika seluruh penduduk kota keluar untuk merayakan sebuah perayaan besar di luar kota, Nabi Ibrahim melihat ini sebagai kesempatan emas. Dengan hati yang bulat dan penuh keyakinan kepada Allah, Nabi Ibrahim mendatangi tempat di mana berhala-berhala besar itu disimpan. Tempat itu penuh dengan patung-patung yang dianggap suci oleh kaumnya. Nabi Ibrahim lalu memecahkan semua berhala-berhala itu, kecuali satu berhala yang paling besar. Ia meninggalkan berhala yang besar itu dalam keadaan utuh, lalu meletakkan kapak yang ia gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut di tangan berhala yang besar. Setelah menyelesaikan tindakannya, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu.
Ia yakin bahwa kaumnya akan segera menemukan apa yang telah ia lakukan dan ini akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka betapa lemahnya patung-patung itu. Tak lama kemudian, penduduk kembali dari perayaan dan mereka terkejut melihat berhala-berhala mereka telah hancur berkeping-keping. Mereka panik dan marah, lalu mencari siapa yang telah melakukan tindakan kejahatan ini. Segera setelah itu, nama Nabi Ibrahim disebut-sebut, karena ia dikenal sebagai satu-satunya orang yang menolak menyembah berhala. Nabi Ibrahim pun dipanggil untuk menghadap. Dengan tenang, ia berdiri di hadapan mereka yang marah dan bertanya, "Mengapa kalian tidak bertanya kepada berhala yang besar ini? Dia yang masih utuh, dan kapak ada di tangannya. Mungkin dia yang melakukannya." Kaumnya terdiam. Mereka menyadari kejanggalan dalam ucapan Nabi Ibrahim. Mereka tahu bahwa berhala itu tidak bisa berbicara atau berbuat apa-apa. Namun, karena sudah begitu tenggelam dalam kesesatan, mereka justru marah kepada Nabi Ibrahim dan membawanya ke hadapan Raja Namrud. Di hadapan Namrud, Nabi Ibrahim tetap berani dan tidak takut. Ia dengan tegas menyampaikan pesan tauhid, bahwa hanya Allah lah yang layak disembah, bukan patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Namun, Namrud, yang sombong dan merasa dirinya berkuasa atas segala sesuatu, tidak terima. Ia menantang Nabi Ibrahim, bahkan mengklaim bahwa dirinya memiliki kekuatan yang sama dengan Tuhan. Kemudian, Raja Namrud memutuskan untuk memberikan hukuman yang berat kepada Nabi Ibrahim. Ia memerintahkan agar Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar. Sebuah tumpukan kayu besar dikumpulkan, dan api dinyalakan hingga menjulang tinggi. Namun, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, terjadi sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Dengan izin Allah, api yang seharusnya membakar Nabi Ibrahim justru menjadi dingin dan tidak menyakitinya. Nabi Ibrahim selamat dari api itu tanpa luka sedikitpun. Mukjizat ini membuat banyak orang tercengang, dan beberapa dari mereka mulai percaya kepada ajaran Nabi Ibrahim. Namun, Raja Namrud tetap keras kepala dan tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Setelah kejadian tersebut, Namrud semakin marah dan menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesombongannya, Namrud berpikir bahwa dirinya bisa melawan kekuatan Tuhan. Namun, takdir Namrud telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor nyamuk kecil yang masuk ke dalam hidung Namrud dan menggigit otaknya. Hal ini menyebabkan Namrud mengalami penderitaan yang luar biasa hingga akhirnya meninggal dalam keadaan hina. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim yang penuh dengan keberanian, iman, dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Keteguhan Nabi Ibrahim dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi rintangan yang sangat besar, menunjukkan kepada kita bahwa iman kepada Allah adalah kekuatan terbesar yang tak dapat dikalahkan oleh apapun. Semoga kisah ini memperkuat keimanan kita dan menjadi pengingat bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya yang beriman. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.